Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel Edu1253 Internasional. Ini merupakan suatu pusat pelatihan dan analisa forex. Oke, pagi ini saya ingin mengupas tentang gold. Kebetulan gold ini adalah salah satu pair favorit saya dan kemarin saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 400 dolar, lumayan luar biasa, cukup. Oke. Nah, pagi ini saya ingin mengupas gold. Kemudian dari kemarin saya belum analisa. Dan kita langsung saja ke TKP. Cekidot. Oke, kawan-kawan, kebetulan gold ini sudah saya analisa sebelumnya, sudah saya beri label gelombangnya juga. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit demi sedikit tentang gold. Kita mulai dari awal pembukaan market di sini. Ya. Dari pembukaan market di sini, ini merupakan akhir gelombangnya. Kita lihat di sini data awalnya juga sama, memberikan gambaran yang berbeda, di mana ini menjadi support terendah di MACD, atau di AO, ini juga akan menjadi support terendah. Ya. Ini daily ya. Kalau kita melihat gelombang sini support terendahnya adalah shadow ini, berarti ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ini gelombang. Berarti 5 gelombang. Di sini ada terjadi gelombang ABC. Ya, gelombang ABC ini di mana gelombang C fail. Ya, 1A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini formasi 3, 3, 5. Kita bisa lihat di sini, saya gambarkan ulang. Oke. A, B, C. Ya, gelombang A, B, C, gelombang C. Nah, ini formasinya adalah 3, 3, 5. Di sini terjadi fail ya. Jadi di mana gelombang C-nya ini tidak sampai kepada support daripada akhir gelombang A. Nah, ini kalau kita lihat naiknya juga adalah 5 gelombang ya. Gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi extended wave-nya ada di gelombang 5, di dalam gelombang 3. Ini menjadi extended wave gelombang 3 ya. Nah, hari ini kalau kita lihat formasi turunnya, ini ada, saya menggunakan pola double combination ya. Ternyata di sini ada gelombang A. Nah, gelombang B-nya ini membentuk 5 gelombang atau pola triangle. A, B, C, D, E. Ya. Otomatis gelombang C-nya atau gelombang X-nya, Y-nya itu akan menjadi 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini kalau dilihat ada area demand di sini yang cukup kuat dan ini adalah area demand fresh, sangat fresh. Sehingga potensi harga ini akan turun ke sini. Kalau menggunakan data Fibo Musang, di sini juga udah terbuka pintu sellernya dengan target TP1. Tepat berada di area demand ini. Nah, kemarin saya open sell di sini dan saya close di sini semalam karena di sini ada resisten, ada support ya. Kemungkinan besar akan terjadi rejection di sini. Kemungkinan akan naik ya dikit baru dia akan turun. Nah, kita tunggu naiknya ini. Nah, di sini kalau kita melihat data MACD-nya di sini atau AO-nya di sini sebenarnya sudah terjadi divergen, hidden divergen di sini. Ternyata terjadi di sini. Tetapi rupanya harga terjadi konvergen. Momentum sellernya ini. Ini kuat sebenarnya momentum sellernya. Tapi grafiknya ini tidak menunjukkan kekuatan seller. Sehingga momentum yang ada di sini ini menjadi lemah. Nah, secara data sebenarnya ini udah terjadi hidden divergen. Udah terjadi.
Namun di sini karena dia support terendah, terjadi konvergen, otomatis harus ada regular divergen sebagai penentu arah naik. Kecuali tadinya tidak ada nih. Momentum sellernya ini konvergennya nggak ada. Kemungkinan besar ini tidak akan terbentuk regular divergen. Tapi ini pasti akan terbentuk. Sehingga ini akan menjadi regular divergen di sini nanti. Dan gelombang 4 ini akan selesai di area demand ini. Nah, ini kalau dari secara data daily. Oke, sekarang kita coba turunkan marketnya di time frame H4. Tapi ini kita perbesar sedikit. Kita perbesar sedikit di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini kawan-kawan. Secara data Fibo Musang, ini tidak ada pintu buyer. Pintu bayarnya ada di sini. Daily-nya ya. Justru sekarang yang muncul itu pintu sellernya yang kuat. Ya. Pintu sellernya kuat ini udah break. Otomatis ini sellernya jauh lebih kuat. Oke. Itu dari data Fibo Musang. Sekarang kita turunkan ke H1, H4. Nah, ini H4-nya. Nah, sebagai mana tadi gambaran saya tadi, di sini sebenarnya ini juga sudah terjadi konvergen apa divergen sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat di sini divergen, ini terjadi divergen. Ya. Nih. Nah, namun di sini ada momentum seller di sini, momentum sellernya kuat. Ya. Bisa jadi nanti harga akan tertahan di sini. Lalu dia akan naik. Kenapa? Karena di sini juga akan terjadi divergen. Ini udah ada tanda-tanda divergennya. Karena ini support terendah. Nah, tapi kita akan mengukurnya dengan gelombang ini. Tadi kita lihat nih gelombang ABC-nya ya. 1, 2, C, D, E. Ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam gelombang 5-nya sendiri juga ada 5 gelombang. Ya. Gelombang 1, 2, kemungkinan besar akan terjadi di sini 3, 4, kemudian 5. Ya. Nanti kita akan lihat nih formasi gelombang ini di time frame H1. Jadi secara harga gold ini masih sangat kuat dia turun dan kemungkinan besar akan tertahan di area support ini. Oke, sekarang kita coba turunkan analisanya di data AO sekarang. Oke. Nah, perhatikan data AO-nya di sini. Ini sudah terjadi konvergen. Ini menandakan gelombang, ya, gelombang. Ini gelombang 1, 2. Ini gelombang 1, 2. Dalam ukuran yang besar. Ini gelombang 1, 2 ini dalam gelombang 3. Nah, kalau dilihat dari data ini, kemungkinan besar harga akan tertahan di sini sebagai akhir gelombang 3. Ini gelombang 3-nya di sini. Oke, baru dia akan naik. Nah, yang bisa menahan harga naik ini adanya di sini. Ini menjadi area AL4 atau supply. Baru kemudian dia akan turun. Lalu kemudian dia akan turun membentuk gelombang terakhir. Ya. Gelombang terakhir atau gelombang 5. Dan ini, gelombang 5 ini akan menuju area demand. Ya. Jadi kalau kita memberikan label gelombangnya, jadi gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini tepat nanti akan berada di area demand. Nah, sekarang ini adalah belum selesai gelombang 3-nya karena ini trennya masih cukup kuat sellernya. Oke. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame H1. Nah, ini H1-nya. Di
Di time frame H1 ini, kawan-kawan, kalau kita lihat di sini, ya, ini gelombangnya udah ketahuan, kelihatan sekali. Ya, ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada pola market nih, A, B, C, D, E. Ya, ada pola market di sini. Ya, expanding triangle. Dan ini kalau dilihat dari sini, ini gelombang 1, 2, ya, 3, 4, 5. Ini udah kelihatan ada divergen. Ya. Ada divergen berarti potensi harga ini bisa saja naik. Dia akan langsung naik sini, baru dia turun. Nah, kalau kita menggunakan tadi data H4, ya, data H4 ini, berarti ini ada gelombang 1, 2, gelombang 3 ini bisa saja sudah selesai. Tetapi menurut saya, sesuai dengan gambaran tadi, dia akan menuju ke area demand ini. Sebagai akhir gelombang 3 baru dia akan naik. Dan ini udah sangat jelas sekali, konvergen, ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan sellernya masih cukup kuat. Ini juga sama, kuat. Berarti peluang harga tadi sesuai dengan gambaran H4 tadi, ini akan naik ke sini. Selesai dari sini, ya, tertahan di area demand, baru kemudian dia akan naik. Menurut area supply. Ini area supply yang cukup kuat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gambaran seperti itu dan H1 juga sudah jelas. Ya, 1, 2, 3 masih akan turun 1, 2, 3, 4. Walaupun sudah terjadi divergen di sini, tapi ini belum kuat. Ya, kalau kita turun lagi ke H4, M15, ini akan kelihatan sekali. Ya, gelombang terakhir ini 1, 2, 3, ini baru gelombang 4. Mau ke gelombang 5. Ya, gelombang 5-nya pasti akan menjadi gelombang extended. Ya. Oke, nah modelnya kan seperti ini. Kalau kita melihatnya di time frame kecil, ya dilihatnya di data gelombang dari bukunya Granelli, ini persis banget. Nah, formasinya ini seperti formasi ending diagonal. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk market dulu aja. Saya akan coba masuk market di sini. Ya, saya ambil gold sini. Ya, ini analisanya macam-macam ya analisanya. Oke, saya pakai data M15 tadi. Saya pakai sell. Di sini ini indikatornya, indikator tambah-tambahan aja nih dari teman nih ya. Oke. Kita menggunakan stop loss-nya di sini. Nah, kita akan TP di area supply, area demand. Ya, lumayan lah. Ada 14 pip akhir gelombang 3. Oke, demikian analisa saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Haza wallahu ya'ana wa fazna. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.